Halo Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam program Teens Recap. Pada episode kali ini kami akan membahas seputar kegiatan perusahaan PT Timah Tbk pada bulan Januari 2023. Sepanjang tahun 2022, PT Timah telah melaksanakan berbagai program CSR dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungan, program pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK. Berikut bantuan yang telah diserahkan oleh PT Timah Tbk. Untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan nelayan, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan alat tangkap berupa jaring kepada kelompok nelayan KUB Harapan Baru dan 11 mesin ketinting bagi nelayan di Kabupaten Karimun. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk membangun kembali pondok nelayan yang rusak akibat angin kencang. PT Timah Tbk memberikan bantuan 1 unit mobil ambulans kepada Lazismu Kabupaten Belitung Timur sebagai upaya untuk memudahkan transportasi kesehatan masyarakat di Belitung Timur. Untuk meringankan biaya pengobatan masyarakat yang sedang sakit, PT Timah Tbk kerap memberikan bantuan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah operasional perusahaan. Sepanjang tahun 2022, anggota Holding Pertambangan Indonesia Main ID memberikan bantuan biaya pengobatan bagi puluhan masyarakat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dengan jumlah bantuan mencapai ratusan juta dan melaksanakan beberapa program kesehatan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau seperti pelayanan kesehatan gratis, donor darah, penanganan stunting, dan hitanan massal. Beberapa penerima bantuan biaya pengobatan diantaranya Karmini, Evin, Abdul Losani, Jenika Putri, Isardi Hanafi, Amir Hamzah, Asdoroni, dan Ayu Misranti. Sepanjang tahun 2022, mobil sehat milik anggota Holding Pertambangan Indonesia Main ID telah melayani 3.820 warga di wilayah operasional perusahaan. Pelayanan kesehatan gratis yang dilaksanakan di dalam mobil ini mendatangi 40 titik yang tersebar di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Kepulauan Riau. Rumah tinggal layak huni atau RTLH merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Menyadari hal ini, PT Timah Tbk tahun 2022 membangun sebanyak 14 unit RTLH bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Agusri tak mampu menahan rasa haru dan gembira saat menerima bantuan rumah tinggal layak huni dari PT Timah Tbk. Impian warga Dusun 4, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun akhirnya bisa terwujud setelah rumahnya direnovasi PT Timah Tbk. Awal tahun 2023 menjadi berkah sendiri bagi Aldi Usman dan keluarga. Pasalnya, akhirnya mereka bisa memiliki meteran listrik setelah PT Timah Tbk membantu memasang meteran listrik untuk keluarga mereka. Pendidikan anak usia dini atau PAUD KB Nujau Lestari Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung bisa menambah jumlah peserta didik setelah mendapatkan bantuan renovasi gedung pendidikan dari PT Timah Tbk beberapa waktu lalu. Raut wajah beberapa anak yatim dan piatu di Desa Belo Laut tampak bahagia saat menerima santunan dari PT Timah Tbk. PT Timah Tbk terus mendukung pembangunan sarana dan prasarana ibadah masyarakat melalui CSR perusahaan. Anggota Holding Pertambangan Indonesia Main ID ini kerap menyalurkan bantuan untuk pembangunan maupun renovasi rumah ibadah. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Nur Naqsyabandi Dusun 4, Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Masjid Uswatun Hasanah di Desa Jelutung, Kecamatan Namang, dan Masjid Baitur Rahman di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. PT Timah Tbk juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Kali ini PT Timah Tbk menyerahkan bantuan sarana dan prasarana olahraga bola voli kepada kelompok pemuda di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Untuk mendukung pembinaan karakter para pelajar di SMAN 1 Simpang Tritip, PT Timah Tbk beberapa waktu lalu menyerahkan bantuan untuk renovasi musola. Menyadari potensi UMKM yang besar dalam mendorong ekonomi kerakyatan, PT Timah Tbk melalui program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK terus mendorong kemandirian UMKM melalui pinjaman permodalan pembinaan dan pemasaran bagi UMKM. Usaha milik Adriansah, Meli Mariawati, Rian,
dan Zul mengalami kemajuan pesat setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk. Anggota Holding Pertambangan Indonesia Main ID ini tak luput dalam memperhatikan sektor pendidikan. Untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, PT Timah Tbk menyerahkan sarana pendidikan berupa 2 unit laptop kepada SD Negeri 2 Mentok, Kabupaten Bangka Barat. PT Timah Tbk unit produksi Kundur ikut mengirimkan timnya dalam turnamen mini soccer yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional tahun 2023. Untuk mendukung komunitas seni yang tergabung di Warung Kopi Janggut, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dalam melestarikan seni musik, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan alat musik kontrabas atau bass double. Jelang perayaan Imlek tahun 2023, PT Timah Tbk memberikan bingkisan Imlek bagi masyarakat di Desa Belolaut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat yang merayakan Imlek berupa sembako, minuman, makanan ringan, serta angpau. Senyum hangat tersimpul dari bibir Ten Asyu saat menerima kunjungan PT Timah Tbk di kediamannya untuk memberikan kado Imlek dan tongkat yang memudahkannya untuk beraktivitas. Pasalnya, Ten Asyu merupakan penyandang disabilitas yang mengalami tunanetra. BUMN Holding Industri Pertambangan Main ID atau Mining Industry Indonesia yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero, PT Timah Tbk, dan PT Vale menyerahkan program kolaborasi CSR Grup Main ID pengembangan potensi minyak atsiri kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Maligai Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung. PT Timah Tbk menggelar workshop dan sharing session dengan penggiat minyak atsiri yang diikuti oleh para mitra binaan PT Timah Tbk untuk mengenalkan potensi usaha minyak atsiri bagi pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang sebagai sumber ekonomi baru yang bisa dikembangkan. Untuk mencegah wabah penyakit DBD, PT Timah Tbk unit produksi Kundur melaksanakan fogging di kawasan komplek perkantoran dan perumahan PT Timah Tbk. PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Angkasa Pura II Bandara Depati Amir akan menggelar Bazar UMKM produk lokal unggulan Bangka Belitung yang dilaksanakan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 2–28 Februari 2023 mendatang. PT Timah Tbk menurunkan tim IRG untuk terlibat dalam memberikan pelayanan medis, menyalurkan kebutuhan logistik, dan bantuan lainnya untuk bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang mencatat kunjungan ke museum sepanjang tahun 2022 mencapai 15.520 orang. Jumlah kunjungan ke MTI Pangkal Pinang tahun 2022 meningkat 100% dibandingkan tahun 2021 lalu yang mencapai 7.160 orang. Divisi K3LH PT Timah Tbk menggelar webinar kesehatan dengan tema Strategi Diet Sehat untuk Mencegah dan Menurunkan Obesitas yang menghadirkan Dr. Leni Dewi Wijono sebagai pembicara. Melalui Timah Internship Program, PT Timah Tbk memberikan kesempatan pengembangan bagi para pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja secara langsung di PT Timah Tbk. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Ardianto, menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Direktur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, Andi Wijayanto di ruang Dwi Warna Purwa Lemhanas RI. PT Timah Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan K3 dalam proses bisnis perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menguatkan implementasi K3 yakni dengan menggelar refreshment K3 bagi mitra usaha. Menyambut Bulan K3 Nasional tahun 2023, Insan Timah di Unit Metalurgi Mentok mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan Bulan K3 Nasional yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara di Kementerian ISDM secara virtual di Wisma Sriwijaya Unit Metalurgi. Unit Produksi Kundur menggelar lomba tanggap darurat penanganan kebakaran, penanganan kecelakaan kerja seperti patah tulang, penanganan luka robek di kepala, dan lomba desain poster tentang K3. Selain itu, PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur menggelar gotong royong membersihkan lingkungan areal komplek dan sekitarnya bersama Camat Kundur Barat
dan UPT Puskesmas Kundur Barat sekaligus mengedukasi masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Karyawan di unit metalurgi mengikuti pelatihan P3K yang dilaksanakan TLC P2 SDM PT Timah yang berfokus untuk menangani pertolongan pertama pada kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja untuk meminimalisasi dampak risiko kecelakaan. PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur berhasil meraih penghargaan inovasi keselamatan pertambangan perusahaan komoditas mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Karyawan bersama pensiunan dan anak perusahaan PT Timah Tbk menggelar perayaan Natal Oikumene yang digelar di Graha Timah, Pangkal Pinang. Ratusan karyawan PT Timah Tbk di unit produksi Kundur menerima penghargaan Satya Bakti dan Purna Bakti dari PT Timah Tbk. Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Ardianto meresmikan kantor baru PT Timah Tbk unit produksi Belitung di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Gerakan Anti Narkoba Timah atau Granat PT Timah Tbk bekerjasama dengan BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar tes urin terhadap karyawan. Dari pemeriksaan ini tidak ditemukan indikasi pemakaian zat-zat adiktif terlarang dari semua sampel yang diperiksa. Sejumlah karyawan PT Timah unit metalurgi mengikuti kegiatan pelatihan internal audit. Kegiatan ini mendatangkan narasumber dari Badan Sertifikasi Audit ISO dan Training ISO PT SGS Akademi Indonesia. Unit produksi Kundur memberikan pelatihan teknologi penambangan laut dan pencucian bagi perwakilan kapal keruk dan kapal isap produksi yang dilaksanakan di Kria Timah unit Kundur. Komisaris Utama Main ID Doni Munardo beserta jajarannya melaksanakan kunjungan lapangan ke proyek Top Submerged Lens atau TSL Asmelt Furnace yang dibangun PT Timah Tbk di kawasan unit metalurgi Bentok. Direktorat Operasi dan Produksi menggelar Timah Operation Eksplorasi dan Penambangan dari sudut pandang safety dan good mining practice yang diselenggarakan di Graha Timah. 2 orang tim pengamanan PT Timah Tbk yang bertugas di unit metalurgi Mentok, Bangka Barat menerima penghargaan sebagai Satpam berprestasi dari Polres Bangka Barat. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan merupakan salah satu komitmen PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah penataan lahan bekas tambang dengan reklamasi. Reklamasi yang dilakukan TINS ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu, TINS juga patuh untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan atau pasca tambang sesuai ketentuan yang berlaku. Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk semakin ciamik, kawasan wisata di lahan bekas tambang ini terus berkembang. Untuk memanjakan wisatawan, berbagai fasilitas disiapkan. Salah satu fasilitas baru yakni permainan anak dan tower pemantau. Pelajar dari Sekolah Alam Cikeas mengunjungi Kampung Reklamasi Selinsing di Desa Selinsing, Kabupaten Belitung Timur dalam kegiatan Student Self-Survival. Kampung Reklamasi Selinsing PT Timah Tbk di Desa Selinsing mencatat jumlah pengunjung tahun 2022 mencapai 5.000 orang. Ratusan pesepeda dari Kabupaten Karimun dan Batam mengikuti Kundur Advance 2 yang diselenggarakan oleh Timah Cycling Community atau TCC PT Timah Tbk. Menjelajahi rute 30 km, para pesepeda yang berasal dari Karimun dan Batam ini menyaksikan berbagai pemandangan indah dan menarik. Untuk dapat melaksanakan praktik tambang yang berkelanjutan, PT Timah Tbk membidik target Sustainable Development Goals lewat praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk mencegah abrasi dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir, PT Timah Tbk secara konsisten melakukan penanaman mangrove di wilayah Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjaga ekosistem terumbu karang di wilayah operasional perusahaan, PT Timah Tbk melaksanakan program Coral Garden. Tahun 2022, PT Timah Tbk melaksanakan program Coral Garden di 2 wilayah, yakni Pulau Putri, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, dan di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Kampung Reklamasi Air Jangkang PT Timah Tbk kian memukau. Kawasan ini kerap digunakan sebagai tempat melaksanakan beberapa kegiatan.
Seperti kali ini, PT Timah Agro Manunggal atau TAM menggelar lomba lato-lato bagi anak-anak TK dan sekolah dasar di Kampung Reklamasi Air Jangkang. PT Timah Agro Manunggal juga menggelar lomba mancing yang akan dilaksanakan di kolong bekas tambang di Kampung Reklamasi Air Jangkang PT Timah Tbk. Sobat Teens, itulah rangkuman kegiatan di bulan Januari 2023. Terima kasih dan sampai jumpa di Teens Recap berikutnya.